Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ini saya akan menjelaskan sedikit tentang em, interpretasi data dari sisi explanatory, dan juga nanti predictive model. Nah, di sini kita sudah import file dataset yang sudah dibersihkan. Kemudian kita bisa lihat di sini em, tampilan datanya seperti apa untuk kelima row teratas. Nah, di sini kita bisa lihat grup Baya di sini ada nama UMKM dan total penjualan. Dari data ini kita bisa melihat list UMKM dan total penjualannya. Ini karena row-nya banyak ya, 7.000. Yang paling atas aja deh, di sini dapur Al-Hijrah 136 itu total penjualannya mencapai 128 juta. Ya, memang belum diurutkan. Selanjutnya kita bisa coba urutkan nih sorted UMKM penjualan. Nah, dengan cara mengurutkan dari total penjualannya. Di sini ternyata paling yang paling tinggi total penjualan itu kue Al-Hijrah 313. Ini 5 miliar. Kemudian diikuti Kedai Sakinah 288, Jajan Berkah 376, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita bisa melihat descriptive analytics atau analisis deskriptif dari dataset tadi. Nah, di sini kalau kita lihat median dan mode dari jumlah produk terjual, itu ternyata hampir seragam ya. Mediannya 100, modenya juga 100. Mediannya pun 100,25 gitu ya, masih angka-angka 100. Kemudian di sebarannya ya, dari range, variance, dan standar deviasi, ini angkanya sekian nih, 46, range harga satuan, ya ini dari harga satuan ya. Dari harga satuan 146.000. Variance-nya apa nih? 1 miliar ya. 1 miliar, 4 miliar. Nah, standar deviasinya 40.000. Itu. Nah, selanjutnya kita bisa lihat distribusi frekuensinya. Kalau di sini saya ambil kategori produk dan provinsi. Di sini kita bisa lihat nih value count-nya. Kategori produk tuh frekuensinya berapa sih untuk kategori produk minuman? Ternyata 1.520. Kalau roti dan kue berapa? Oh, 1.144 gitu ya. Nah, kalau provinsi, karena di sini cuma ada 3 provinsi ya. Jadi ada Jawa Barat itu paling banyak ternyata di sini. Ada sampai 5.000. Banten 820, DKI Jakarta 817. Seperti itu. Nah, lanjut ini ada ringkasan lengkap. Kita bisa lihat langsung count-nya. Ini sama-sama nih ya, 7.000. Terus stoknya nih yang paling banyak. Ya tadi ya kue Al-Hijrah. Kemudian untuk kategori produk dan minuman ya, distribusi paling besarnya itu oleh minuman. Kotanya ternyata di Cirebon gitu. Provinsi tadi ya sesuai modenya itu Jawa Barat paling banyak. Nah, lanjut kita ke ya exploratory. Di sini ada kategori produk yang dihitung tadi frekuensinya. Sebenarnya mirip-mirip ya sama yang sebelumnya tadi. Nah, roti dan kue. Ini karena kita belum urutkan ya. Kita lanjut dulu. Nah, di sini ada histogram distribusi jumlah produk terjual ya. Dan ini sesuai tadi ya.
karena median modenya itu paling apa hampir seragam gitu. Jadi angka 100 ini sesuai. Ini di sini ternyata kalau kita lihat ya, oh distribusinya itu normal gitu ya, nggak ada yang apa bahasanya terlalu ekstrim gitu. Jadi penjualan setiap harinya itu kira-kira segini gitu, 100 produk itu. Nah, selanjutnya kita bisa lihat nih scatter plot jumlah versus total. Total penjualan ya sama jumlah produk terjual ternyata ini hubungannya positif gitu. Jadi semakin rapat tuh artinya semakin kuat gitu hubungannya. Makin makin jarang loh yang makin renggang itu makin lemah. Ini ternyata dia positif tadi ya, dan setiap peningkatan jumlah produk tentu saja meningkatkan total penjualan. Secara intuisi ya benar, dan ini ternyata bisa dibuktikan. Tuh. Oke, untuk sebenarnya kalau untuk explanatory ya bisa lebih diperkaya gitu, tapi karena di sini yang ditampilkan masih berupa kategori produk, dan di sini juga jumlah distribusi apa histogram distribusi jumlah produk yang terjual. Di sini kalau kita bisa berikan rekomendasi eh, setiap hari ya. Sebenarnya kalau untuk rekomendasi itu sebenarnya akan lebih insightful kalau misalnya kita bisa tampilkan em, provinsi yang paling paling tinggi total penjualannya. Dan tadi sebenarnya tadi kita bisa lihat di sini sih, ya mana nih frekuensi di sini ya. Jawa Barat. Ah, ternyata Jawa Barat bisa jadi contoh nih untuk untuk provinsi lain ya, untuk UMKM di provinsi lain bisa jadi apa bahasnya model gitu. Model untuk menerapkan strategi pemasaran atau strategi bisnisnya. Kemudian misalnya kita cari tadi ya, misalnya kita lihat di sini kategori produk itu yang paling besar kontribusinya minuman, kita bisa kasih rekomendasi, oh untuk selanjutnya pelatihan UMKM untuk kategori produk ini bisa lebih dimasifkan seperti itu. Ya, lanjutnya kita lihat prediktif modelnya. Di sini sudah ada contoh regresi linear sederhana ya. Di sini kita ingin mengetahui bagaimana hubungan harga satuan terhadap total penjualan. Jadi ternyata hasilnya nih, setiap peningkatan harga satuan, satu unit itu ternyata meningkatkan nih 90,87 unit total penjualan. Jadi artinya hubungannya positif gitu ya. Intercept itu apa? Intercept itu kalau misalnya harga satuannya tuh di angka 0, interceptnya apa? Total penjualan tuh ini 514. Itu karena ini masih ini modal matematika, sebenarnya kalau dipraktikkan harga tidak mungkin 0 gitu ya. Di hubungan koefisiennya positif, terus R-square ini menjelaskan seberapa baik model regresi ini ya. Ternyata ya cukup baik ya, moderat 34% di sini. 34,76%. Itu artinya harga satuan memang punya kontribusi gitu terhadap total penjualan. Tapi ya memang bisa jadi ada faktor lain yang lebih mempengaruhi. Gitu. Karena masih sederhana juga ya, model regresi sederhana. Ya, hasilnya mungkin memang belum begitu menggambarkan. Nah, di sini kita bisa lihat visualisasinya nih dari hubungan harga satuan dan total penjualan tadi. Kalau misalnya kita lihat garis merah ini tuh garis yang menggambarkan baiknya hubungan harga satuan dan total penjualan. Tapi ternyata kalau kita lihat ya dia lebih apa? Lebih tersebar gitu. Ya lebih tersebar, lebih menyebar titik-titiknya jadi
garisnya itu di tengah-tengah area yang terarsir di sini ya. Maksudnya apa? Ini kita bisa lihat di sini nih, mean squared error. Di sini kalau kita lihat mean squared errornya tuh besar ya. Tadi ini 2 triliun atau 25 triliun? 25 triliun. Oh, tidak. Nah, dia itu sebetulnya jauh banget ya dari harga, bahkan dari total penjualan pun nggak sampai segitu ya. Jadi kalau misalnya ini IMS saya mean squared error-nya itu lebih besar, artinya model ini sebetulnya belum begitu menjelaskan atau memprediksi dengan baik ya. Belum 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 bisa menjelaskan hubungan harga satuan dan total penjualan itu dengan cukup baik. Artinya masih ada faktor lain gitu yang mempengaruhi total penjualan. Ya, di sini mungkin kalau total penjualan misalnya apa ya? Misalnya mungkin ada hubungan dengan biaya bahan baku atau mungkin laba bersih atau mungkin selain itu gitu ya. Di sini harga satuan hubungannya tadi ya, kalau dijelaskan dengan angka ya 34%. Nya di sini bisa dipengaruhi faktor lain selain harga satuan gitu ya. Ya, mungkin itu yang bisa dijelaskan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.